nyalin dia nggak kreatif. Gak Ih, apa-apa sih, aku juga nyalin punya Kayana, biarin ya udah. saling belajar. Jadi Aman-aman. ini adalah flip chart punya Nadia. Asik. Asik, asik. Yang pertama-tama Dipromosiin lagi. saya akan bacakan dulu OVC-nya, overview case-nya. Yaitu ada si Soleh. Nah, si Soleh ini melihat dua anak jalanan. Dia tuh, habis itu dia mengajak makan anak jalanan tersebut. Nah, kedua anak jalanan tersebut makan dengan lahap. Setelah itu, saat melihat anak jalanan tersebut makan dengan lahap, si Soleh ini tersenyum dan mengingat lagi tentang struktur gaster, relaxation, habis itu mobilitas, habis itu digesti. Nah, habis itu salah satu anak menambah makanannya dan wajahnya terlihat pucat, habis itu dia muntah. Nah, saat dia sudah muntah, dia rasa mulutnya terasa asam. Habis itu dia minum air hangat, baru dia ambil tisu dan membersihkan mulutnya. Saya akan menjelaskan tentang anatominya terlebih dahulu. Yaitu anatomi dari gaster ada pertama yang bisa dilihat dari gambar ini ada kardia. Kardia itu di bagian atas gaster tempat esofagus bermuara ke lambung, fungsinya untuk sebagai katup yang mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Habis itu ada fundus. Nah, fundus ini bagian atas gaster yang berbentuk kubah terletak di sebelah kiri kardia. Nah, fungsinya ini tempat penyimpanan makanan sebelum masuk ke bagian lambung. Habis itu ada korpus badan lambung. Nah, dia terletak bagian tengah, si korpus ini adalah bagian tengah gaster yang paling besar. Fungsinya mencampur makanan dengan fungsinya mencampur makanan lah. Habis itu ada kurvatura. Kurvatura itu ada dua, maius dan minor. Yang bisa dilihat di gambarnya yang nomor 4 itu maius itu dia kayak bagian luar dari si lambung itu, si gaster itu. Sedangkan kalau yang minor itu dia bagian dalam yang kayak mencengkungnya gitu dari lambung. Habis itu ada tunggu dulu. Habis itu ada antrum piloricum. Antrum piloricum itu bagian atas pilorus yang berbentuk seperti corong. Habis itu ada canalis pilorius, yaitu bagian tengah pilorus yang berbentuk seperti saluran sempit yang ditunjukkan dari gambarnya itu yang gambar apa sih? 7. Iya, gambar 7. Nomor 7. Habis itu ada spinater pylori, itu otot polos yang melingkar yang mengelilingi ostium pyloricum. Fungsinya sebagai katup yang mengatur keluar makanan dari lambung ke duodenum. Habis itu ada ostium pylori, lubang yang menghubung kanalis piloricum dan duodenum. Nah, fungsinya itu tempat keluarnya makanan dari lambung ke duodenum. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar sendiri ya, yang mana letak-letaknya, yang mana kardia, sampainya, yang mana itu ostium pyloricum. Habis itu akan dilanjutkan histologinya oleh si Vidya. Oke, selanjutnya tuh ada histologinya. Jadi pertama histologi dari gaster ini adalah mukosa. Jadi mukosa itu adalah lapisan pada gaster yang berada di dalam atau dalam ruangannya yang ada di dalam gaster tersebut. Jadi mukosanya itu untuk gaster itu adalah mukosa selapis silindris. Jadi mukosa epitel selapis silindris ini bersentuhan dengan lumen organ. Lalu selanjutnya itu fungsinya dari epitel ini tuh untuk sebagai perlindungan, lalu untuk sebagai media sekresi, untuk media absorpsi gitu. Jadi absorpsi itu kayak menyerap nutrisi dan zat-zat dari lumen organ. Lalu yang kedua tuh ada lamina propria. Jadi ini tuh adalah lapisan di bawah epitel yang terdiri dari jaringan ikat longgar
yang kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan sel-sel imun. Fungsinya tuh untuk memberikan dukungan kepada epitel, lalu menyediakan nutrisi dan oksigen bagi epitel, lalu juga mengandung sel-sel imun. Lalu selanjutnya itu adalah muscularis mucosa. Jadi mucosae. Jadi ini tuh adalah lapisan tipis otot polos yang terletak di bawah lamina propria. Fungsinya tuh untuk sebagai kontraksi dalam pergerakan mukosa, lalu juga untuk sebagai pembentuk lipatan pada mukosa. Jadi lipatannya tuh untuk membantu pengadukan makanan. Lalu lalu selanjutnya tuh juga ada jadi mukosa terdiri dari submukosa dan sampai mana sih aku bingung. Mukosa itu langsung lanjut ke submukosanya. Halo, nge-lag. Apakah nge-lag atau sorry lalu selanjutnya ke submukosa. Sorry, jadi submukosa ini adalah fungsinya tuh sebagai dukungan. Ya. Sorry. Dukungan struktural bagi mukosa dan muscularis mucosa. Jadi submukosa itu merupakan mengandung jaringan ikat longgar. Jadi itu akan pembuluh darah limfa dan untuk menyajikan nutrisi kan. Di sini tuh ada banyak syaraf gitu kayak plexus syaraf submucosa atau Meissner. Lalu terletaknya di bawah muscularis mucosa dan di atas muscularis externa. Jadi terus selanjutnya adalah muscularis externa itu fungsinya untuk kontraksi otot polos, untuk pengadukan makanan gitu, sama untuk pengosongan lambung. Lalu juga fungsi dari muscularis externa ini untuk pencampuran gitu, untuk mempermudah proses pencernaan. Letaknya tuh di bawah submukosa dan di atas serosa. Terdiri dari 3 lapisan otot, ada longitudinal yang memanjang, lalu ada lapisan sirkular yang terus juga sirkular atau mengelilingi lambung, lalu ada lapisan oblik yang bentuknya tuh miring gitu, kayak miring. Terus selanjutnya tuh adalah serosa, fungsinya tuh untuk melindungi lambung dari gesekan. Jadi permukaan serosa ini tuh licin, fungsinya tuh untuk membantu pergerakan lambung. Lalu di sini serosa itu juga menghasilkan cairan serosa untuk melumasi dan mengurangi gesekan. Letaknya tuh di lapisan terluar lambung. Lalu selanjutnya itu adalah sel. Jadi si sel ini tuh ada 3 ya. Pertama tuh ada sel parietal. Jadi fungsi sel-sel yang ada di gaster tuh ada sel parietal bertanggung jawab untuk memproduksi HCl. Lalu juga berfungsi sebagai aktivasi pepsinogen, lalu membunuh bakteri. Lalu karena kan di sini kan menghasilkan HCl, jadi HCl itu bisa membunuh bakteri juga gitu. Jadi ini fungsi dari sel parietal, juga berfungsi untuk mengatur pH lambung. Lalu untuk sel Chief tuh fungsinya itu letaknya tuh ada di kelenjar lambung, terutama pada fundus dan korpus. Fungsinya tuh untuk menghasilkan pepsinogen dan lipase lambung. Jadi enzim tuh berfungsi untuk pencernaan lemak. Lalu selanjutnya adalah mukosa. Jadi sel mukosa itu terletak di kelenjar lambung pada permukaan epitel lambung. Fungsinya tuh untuk menghasilkan lendir atau mukus, lalu untuk melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung dan enzim pencernaan dengan mukus tersebut. Gitu, terus kayak mencegah difusi asam lambung ke jaringan di bawahnya. Oke, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Hesti. Ini apa ini? Gimana? Oh, yang ini. Ya, baca aja. Yang mana? Yang ini. Ya udah, sini baca aja. Enggak, baca aja langsung. Oke, selanjutnya tuh ada fisiologi. Jadi fisiologi itu adalah pembentukan kimus. Jadi pertama tuh bolus tuh masuk. Lalu setelah bolus masuk tuh terjadi penyertaan secara kimiawi dan mekanik. Lalu mendorong usus, mendorong bolus. Lalu terjadi gerakan peristaltik anturum. Selanjutnya memecah makanan dan jadilah kimus. Oke, baik, selanjutnya Hesti. Selanjutnya itu mekanisme muntah. Mekanisme muntah yang saya ketahui itu apabila terlalu banyak bolus di lambung, dia akan terjadi distensi lambung. Nah, distensi lambung ini akan mengaktifkan reseptor mekanik dinding lambung. Nah, apabila reseptor mekanik dinding lambungnya aktif, si medula oblongata ini menerima sinyal dari reseptor tersebut. Nah, medula oblongata menerima sinyal dan mengaktifkan aktivasi pusat muntah yang apabila ini si pusat muntah aktif, kontraksi otot diafragma dan dinding perut otot diafragma dan dinding perut akan berkontraksi karena si pusat muntah ini aktif. Habis itu aktivasi pusat muntah membuat relaksasi signifikan osofagus bawah. Habis itu terjadi kontraksi otot diafragma dan dinding perut yang membuat dan kontraksi dinding diafragma ini kontraksi otot fragma di dinding perut. Nah, sama adanya relaksasi pokoknya relaksasi di osofagus lah, di osofagus bawah yang membuat ini keluarnya muntah dari pokoknya naiknya muntah dari osofagus ke mulut dan keluarlah muntah gitu. Ngerti nggak? Itu. Ya, selesai lah. Paham. Oh, paham. Gak ada pertanyaan dong kalau ngerti. Ada di grup udah gua tanya. Tanya. Vidya dan Hesti. Apa itu peristaltik anturum? Tadi ada dijelaskan ini. Tadi kau cuma bilang terjadi gerakan peristaltik anturum. Peristaltik anturum itu apa? Gerakan apa? Yang di pembentukan kim. Yes. Peristaltik ya. Oke. Oh, katanya Google. Apa tuh? Nah, katanya Google peristaltik anturum merupakan gerakan kontraksi otot polos. Otot polos itu berarti otot sirkular enggak sih? Otot polos tuh otot Semuanya yang bisa dikendalikan. yang ada di tunika muscularis. Nah, gerakan otot polos ini terjadi di anturum floricum. Nah, tadi itu yang dijelaskan histologinya kan. Anatominya dia terjadinya di situ, anturum floricum, bagian bawah lambung. Nah, gerakan ini membantu dalam mencampur makanan dengan getah lambung dan mendorong makanan menuju kanalis floricum. Gitu. Ngerti nggak? Oke. Oke. Ini Sheila nggak baca. Ini habis ini. Jadi gue nggak Oke. punya PR kan sama si Vidya untuk jelasin lagi. Pak Iya. Sheila nggak perlu itu PR-an, langsung list aja. Nanti gue cari deh. Oke. Yang masih Ada kayak yang tanya lagi nggak? yang ganjal gitu. Apa sih? Gue mau ngeritik tapi nanti dulu deh. Kritik. Kritik selesai betul, dulu. kritik dulu lah. Gimana? Oke. Itu overview-nya kepanjangan coy. Kata-katanya ada yang nggak itu, ada yang kurang. Nih, Soleh tersenyum itu nggak kepake coy kata-katanya. Oh, nggak bisa. Oh, Nggak usah Soleh tersenyum gitu kan. Oh iya benar-benar. jadi langsung kayak
Nah, anak-anak makan dengan lahap baru. Oleh tersenyum. Soalnya keinget Stratocaster. Bisa ya anak itu ya lagi makan. Oh iya, aku ingat Stratocaster itu. Waduh, oke loh sih. Terus wajah Lover pucatanmu dong ya. lumayan hangat. Oke, sip. Oke. Ya, mungkin lebih ringkas lagi ya. Soalnya kayaknya kebesaran deh. Tapi oke, aman, nice. Oke. Terus untuk anatominya, tadi sebenarnya itu kardia itu bukan sebagai katup ya. Kardia itu daerah, coy. Katupnya itu tetap ostium. Ostium apa sih namanya lupa yang di kardia, ostium kardia kayaknya. Nah, nanti cari lagi deh. Nanti gue cari lagi. Insya Allah. Nah, oke, nice. Jadi tetap ostium ya kalau untuk tempat masuk tempat itunya, karena yang artinya katup itu yang artinya ostium kan sebuah kanal tuh, sebuah tempat buat lewat. Nanti ototnya itu namanya sphincter. Nanti sphincter itu ada sphincter pylori, itu yang ada di pylori itu sphincter cardia, itu berarti yang di cardia. Sphincter itu ototnya. Oke, nice. Jadi terkait tentang peristaltik, sebenarnya itu semua saluran GI itu melakukan peristaltik. Dimulai dari esofagus. Peristaltik itu apa? Peristaltik adalah gerakan meremas-remas. Tapi fisiologinya begitu aja nggak sih atau diubah? Fisiologinya lebih mungkin bisa lebih itu lagi, lebih apa namanya? Diintuin lagi, diperpanjang lagi mungkin ya. Iya. Terkait histologi juga, histologi kayaknya gimana Banyak sih ya? kurangnya. Iya, Yang aman. itu nggak sih tambahin yang kenapa pas mau muntah dia tuh jadi pucat, tambahin Iya, aja. sama kurang Iya. kenapa mulutnya asam saat muntah. Baik banget deh. Oh iya, terus itu lagi apa namanya? Fase-fase itu belum join fase-fasenya. Fase apa? Fase-fase yang itu di lambung misalnya. Sampai situ Itu ya yang fase apa itu sebelum makanan masuk, pas sudah makanan dari lambung, sama setelah mau ke duodenum itu ya. ya, terus biokimianya juga belum join. Biokimia. Kan dimasukin. Iya kan? Iya. Ada ACL, ada apa itulah yang dihasilkan oleh sel-sel ini. Jadi sel parietal, sel tip, sel mukosa. Emang Iya. ada sel mukosa ya? Tahu kita sel mukosa di lambung. Sel Mukosa mukosa nggak ada mukus kayak ya juga. menghasilkan mukus gitu buat lindungi lambung. Oh iya, oke, sip. Iya, sip. Itu kurang tunika mukosa, tunika ini muscularis, tunika serosa. Loh, tunika submukosa, iya. Itu kurang tunika ya, jangan bikin yang gitu, itu kurang tepat, harus ada tunikanya. Artinya tunika kan lapisan atau layer. Nah, nice. Oke sih Aduh, menurut punya itu. gue kagak ada tulisan tunikanya lagi. Nah, gue inget ini, besok harus ada tunikanya. Soalnya artinya mukosa sama tunika mukosa itu udah beda. Tapi nggak apa-apa, Iya. kan besok Iya, bisa buat belajar. Dan Sebagai fun fact pelajaran. ternyata sokanya itu bukan di hari Senin, coy. Hah? Gimana? Nggak, bukan. MDA dulu. Hah? Kok Hah? bisa? Gue MD share dulu. jadwal. Emang iya? Iya, gue share jadwalnya Senin nih. nggak sih? Hah? Gue Lu share lihat di jadwalnya nih. mana? Lihat di mana? Gue baru minta ke itu, ke Rahma tadi. Emang iya? Vira. Rahma Safira, iya. Soalnya nama Vira itu banyak banget, coy. Makanya gue panggilnya Rahma. Biar beda. Oh, iya Vira banyak banget sih. Beneran. Ini yang itu. Yasin, ini yang kemarin itu loh. Yang UTS, minggu UTS. Kita itu yang biru, Yasin. Oh, salah ya. Anjir, kok bisa sih? Gue salah. Lah, tapi mana sokanya? Nggak ada soka. Ini UTS beda. Oh, salah ya? Nah. Iya. Yang pink itu angkatan 22. Lah, kita yang mana? Tapi kan udah, Oh, nggak ada tapi kan kita. udah lewat itu. Lihat tanggalnya, Oh iya, gue salah. Oh iya.
Bukan itu. Oke, Pertama benar masih benar. Soka dulu hari Senin. Habis itu Iya, harusnya. MDE 1, OSPE, terus MD2. Kalau nggak ada yang remet itu hari Kamis sudah libur. Amin. 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 Bebas hari Kamis. Amin. Iya, Kata kalau Yesus ada yang 99. ada. Kita kumpul-kumpul yuk. Kumpul-kumpul anjay. Ya kalau nggak remet Asik. Kamis kumpul. Iya. Makanya Apa kasih namanya? sembuh dulu. Tumpengan di rumahnya Sheila. Tumpeng. Anjing, jauh banget. Iya. Jauh banget rumah gua. Oke, Oke, next. Sheila, Screen punya next gua. Sheila. Ayo Sheila. Cepetan Sheila. Oh, ini Habis itu Zoom. kita tutup. Iya. Kasih Oh, Zoom-nya baru nggak? Zoom-nya masih aman. Aman kok, aman. 15 menit. Oh, iya. Ini baru lagi atau ngurang lagi? Enggak, ini aman, masih 22 menit kok. Ayo Oke. yang mulia. Speedrun. Tonton yang mulia. Speedrun. Share screen woi. Gituin punya gua dong. Lah, bukannya udah bisa itu. Oh Enggak, iya, Ya, kalau bisa oh iya, benar. Oke. Wait. Siapa yang mau share screen? Nih, gue sini deh. Oke, siap. Jangan lupa record Nih. juga. Record. Gue Iya, nggak bisa record record. si Oh, video. ini disambung aja ya Oh, recordnya, oke. nggak dimatiin ya? Oh, oke. Boleh. Siap. Nih, yang Anjay. mulia. Anjay. Keren banget ya, Anjay, yang rapi mulia banget begini. ini. Buat Iya, tanya Gus ya. Cok. Keren banget. Yang mulia. Tapi ini nggak Yang sampai mulia. lambung ya ternyata ya. Enggak dong, ini kan baru sampai esophagus doang. Lambung pisah sendiri. Iya, gaster tadi sendiri. Oh iya. Oke. Siap, silakan. Ada ini gue masih ada yang lupa, nggak apa-apa ya, aman ya. Yang mulia. Nggak apa-apa. Tadi kita semua juga gitu tadi kok. Aman. Pemanasan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus yang kedua, yaitu Satu. Woi. oh iya, kasus yang pertama tentang si Dika dan Didiet yang sedang makan siput. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu tentang overview case-nya. Jadi, si Dika dan Didiet ini akan makan siput. Nah, saat datang ke tempatnya, si Dika secara tidak sengaja melihat sepiring besar siput yang tampak sangat lezat. Akibatnya matanya menjadi membelalak dan juga dia mengalami hipersalipa. Habis itu saat makan, si Dika ini makan udang yang potongannya sangat besar. Akibatnya Dika menjadi tersedak, wajahnya memerah dan matanya membelalak panik. Si Didiet menepuk punggung Dika sehingga si Dika ini makanannya yang tersangkut itu menjadi keluar dan tidak tersedak lagi. Beberapa saat kemudian si Didiet ini makan dan terasa kepedasan dan akhirnya wajahnya pun memerah. Si Didiet ini memutuskan untuk minum air jeruk yang ternyata sangat panas, lalu secara tidak sengaja memuntahkannya lagi atau melepehkannya. Dan setelah itu dia menjadi kurang nikmat atau kurang menikmati siput yang sangat lezat itu. Setelah selesai makan, si Dika ini bersendawa dan akhirnya mereka berdua pun tertawa. Nah, kasus ini berkaitan erat dengan sistem cerna atas, terutama bagian capum oris sampai esophagus. Saya akan menjelaskan tentang anatominya, histologi, serta fisiologinya. Untuk anatomi, di sini ada yang pertama yaitu capum oris. Capum oris terdiri atas beberapa anggota atau beberapa strukturnya. Ada yang pertama yaitu labium. Labium ini atau kita sebut sebagai bibir. Habis itu ada juga dens atau gigi yang terdiri atas gigi incisipum, gigi canimus, dan juga premolare dan juga morale. Habis itu ada juga lingua atau lidah. Habis itu ada gingiva atau gusi. Habis itu ada juga palatum. Palatum ini merupakan langit-langit rongga mulut yang terdiri atas palatum durum dan juga palatum mole. Palatum durum ini merupakan langit-langit yang keras dan palatum mole ini merupakan langit-langit yang lunak. Dan letaknya palatum mole ini terletak lebih dalam atau lebih belakang daripada palatum durum. Habis itu ada upula, ini merupakan lanjutan dari palatum mole dan merupakan bagian paling ujung dari palatum mole.
Habis itu kita masuk ke paring. Jadi lanjutan dari kapum oris ini adalah paring. Paring ada 3, yaitu nasoparing, oroparing, dan juga laringoparing. Nasoparing ini yang berhubungan dengan bagian pernapasan atau bagian hidung, oroparing yang berhubungan dengan bagian mulut atau rongga mulut, sedangkan laringoparing ini berhubungan dengan laring. Nah, selanjutnya adalah esofagus. Esofagus terbagi atas 3, yaitu cervical, thoracal, dan juga kardia. Ini berdasarkan letaknya. Jadi, esofagus itu terbentang di antara cervical sampai kardia. Nah, untuk bagian atasnya itu yaitu bagian cervical, dia terletak di leher, thoracal di bagian dada, dan kardia atau abdominal ini di bagian hampir bagian perut atau di diafragma, di atas diafragmanya. Nah, selain itu ada tambahan juga esofagus ini bagiannya sepertiga atas ini merupakan terdiri atas otot-otot otot-otot rangka, sehingga ketika kita menelan kita masih bisa merasakan makanannya. Sepertiga bagian medialnya dia campuran antara otot rangka dan juga otot polos. Dan sepertiga bagian bawahnya atau bagian inferiornya dia merupakan terdiri atas otot-otot polos, sehingga ketika kita menelan lama-lama makanan yang kita telan ini tidak akan terasa lagi. Oke, selanjutnya ada ada aksesoris atau organ tambahan yang terdiri atas kelenjar salipa mayor dan juga minor. Jadi kelenjar salipa mayor ini merupakan contohnya, yaitu ada ada glandula parotis atau kelenjar parotis, terus ada sublingual dan juga submandibular. Sedangkan kelenjar salipa ini dia lebih banyak, bahkan ada ratusan, namun dia fungsinya hanya sebagai pembantu dari si kelenjar salipa mayor tadi. Nah, untuk si glandula atau kelenjar parotis ini dia menghasilkan namanya serosa, sedangkan sublingual menghasilkan seromukosa dan submandibularis ini menghasilkan mukoserosa. Nah, seromukosa ini dia artinya dia menghasilkan serosa dan juga mukosa, namun dominan mukosa, sedangkan mukoserosa ini lebih dominan pada serosa. Selanjutnya ini adalah vaskularisasi. Vaskularisasi dari kapum oris ini ada arteri karotis eksternal yang memperdarahi bagian dari rongga mulut. Habis itu ada arteri dan juga pena lingual yang memperdarahi bagian bawah dari lidah dan juga bagian bawah dari rongga mulut. Serta penanya ini yang akan mengangkut darah dari lidah dan juga bagian bawah mulut. Habis itu ada arteri dan juga pena fasial yang memperdarahi bagian atas dari rongga mulut dan juga bagian lidah bagian atas, dan juga pena jugular eksternal. Habis itu ada esofagus. Esofagus ini ada arteri aorta torakal, arteri bronkial, arteri gastrik kiri. Jadi arteri aorta torakal ini yang memperdarahi esofagus bagian torak atau bagian atas. Habis itu bronkial untuk bagian tengahnya, dan gastrik kiri ini untuk bagian esofagus bagian bawah yang mendekat kepada gastrik atau lambung. Sedangkan pena azygos, hemiazygos, dan juga gastrik ini merupakan pena yang mengumpulkan darah dari esofagus. Habis itu ada inervasi. Inervasi kapum oris ini dinervasi oleh nervus trigeminus, nervus facialis, dan juga nervus vagus. Sedangkan di esofagus ini ada 2, yaitu parasimpatik dan juga simpatik. Di esofagus ada nervus vagus yang berperan sebagai parasimpatik, sedangkan nervus planicus sebagai inervasi simpatik. Lanjutnya saya akan masuk ke histologinya. Histologi yang pertama di sini histologi kapum oris yang terdiri atas epitel berlapis gepeng. Jadi dia dilapisi oleh epitel berlapis gepeng. Habis itu untuk labianya ada 3 bagian, yaitu eksternal, internal, dan vermilion. Eksternal biasa kita sebut juga sebagai bagian luar bibir. Yang di sini terdapat rambut. Apa sih namanya? Pokoknya ada rambut di sini dan juga ada kelenjar sebasea karena dia merupakan bagian luar dan dekat dengan kulit atau bahkan epitelnya mirip dengan kulit. Habis itu bagian internal atau bagian dalam bibir ini dia sudah tidak ada lagi rambut dan juga epitelnya sudah beda. Kalau tidak salah epitelnya itu epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk, kalau nggak salah ya, nggak tahu juga. Habis itu vermilion ini merupakan bagian merah bibir yang biasa kita pakai lipstick. Nah, ini juga kenapa warna merah? Karena terdapat banyak pembuluh darah. Habis itu kita masuk ke dens, dan sini saya akan singkat aja.
Dan sini ada enamel. Enamel ini merupakan bagian paling luar atau bagian keras dari gigi. Habis itu ada dentin, bagian yang berada di dalam dari enamel. Habis itu ada pulpa, ini merupakan bagian tengah dari gigi dan memiliki saraf serta pembuluh darah. Habis itu ada lingua. Di lingua ini ada papila-papila, ada 4 yaitu piliformi, pungiformis, foliata, dan circumvallata. Nah, piliformi ini merupakan papila yang bentuknya lancip-lancip seperti api gitu. Nah, piliformi ini juga banyak, biasanya terletak di bagian tengah, bagian depan hingga tengah dari lidah. Habis itu pungiformi ini bentuknya seperti jamur dan dia terletak di bagian sama bagian tengah hingga depan dari lidah. Nah, foliata ini dia bentuknya seperti lekukan-lekukan gitu. Dia terdapat di pinggir-pinggir lidah yang di sini saya gambarkan seperti garis-garis gitu. Sedangkan circumvallata ini merupakan bentuknya yang seperti huruf C atau huruf P yang berada di belakang lidah itu. Habis itu saya masuk ke esofagus. Esofagus terdiri atas 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Nah, di tunika mukosa ini terbagi lagi atas 3 lapisan, yaitu ada epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Di muscularis mukosa ini terdapat otot-otot polos. Habis itu ada tunika submukosa. Tunika submukosa di sini terdapat kelenjar dan juga saraf serta pembuluh darah. Habis itu ada tunika muscularis. Di tunika muscularis pada bagian esofagus itu ada 2 otot, yaitu sirkular dan juga longitudinal. Nah, sirkular ini yang bentuknya melingkar, sedangkan longitudinal ini yang bentuknya lurus-lurus. Habis itu ada serosa. Ini merupakan bagian lapisan paling luar yang ada pada esofagus dan juga melindungi esofagus agar tidak terjadi gesekan dengan organ lain. Oke, lanjut. Habis itu ada salivary glands. Nah, di sini ada sel serosa yang akan menghasilkan amilase. Kalau misalnya sel serosa ini ada di pankreas, dia akan menghasilkan enzim-enzim seperti amilase, lipase, dan juga lain-lain. Sedangkan untuk sel mukosa ini akan menghasilkan muskus, dan sel myoepitel ini dia tidak menghasilkan seperti sel-sel lain, namun dia berperan untuk membantu dari sel-sel lain atau kelenjar yang ada di organ tersebut. Oke, selanjutnya akan masuk ke fisiologi. Dari yang pertama, di sini ada proses pencernaan yang terdiri atas motilitas, sekresi, digesti, dan absorpsi. Nah, motilitas ini merupakan pergerakan. Jadi di motilitas yang pertama ada di capum oris ini ada apa aja? Capum oris ini mengalami namanya deglutisi atau menelan. Nah, proses ini memiliki 3 fase, itu nanti saya akan jelaskan. Habis itu kalau di esofagus, dia ada namanya motilitas yaitu peristaltik, yaitu ketika mendorong makanan masuk dari esofagus untuk didorong ke lambung. Selanjutnya adalah sekresi. Nah, sekresi ini terbagi menjadi 2, yaitu eksokrin dan juga endokrin. Eksokrin pada bagian capum oris ini akan menghasilkan kelenjar saliva dan juga kelenjar mukosa, sedangkan esofagus dia akan kelenjar submukosa. Sedangkan untuk endokrinnya sendiri pada bagian esofagus dan capum oris ini bisa dibilang hampir tidak ada ya, jadi saya juga belum tahu. Selanjutnya adalah digesti. Digesti ini merupakan proses penghancuran mukus atau proses penghancuran makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi bagian paling sederhana sehingga bisa diabsorpsi. Nah, selanjutnya adalah absorpsi. Absorpsi yang ada di bagian capum oris dan juga esofagus ini sebenarnya kayaknya nggak ada juga karena dia hanya menyerap sebagian kecil dari air. Habis itu kita masuk ke yang menelan. Nah, di menelan ini terbagi menjadi 3 fase atau 3 stage. Yang pertama adalah voluntary stage atau bisa kita sebut sebagai fase oral. Jadi ketika makanan yang sudah dikunyah ini akan dibentuk menjadi bolus oleh lidah dan didorong ke belakang mulut menuju paring. Nah, ketika makanannya atau bolusnya ini udah mencapai paring, maka dia akan masuk ke fase yang kedua yaitu pharyngeal stage. Nah, di sini akan terjadi namanya refleks menelan. Habis itu otot-otot yang ada di paring ini mendorong makanannya hingga masuk ke esofagus. Masuklah kita ke esophageal stage. Dan di esophageal ini terjadilah yang namanya peristaltik.
baik primer maupun sekunder. Habis itu, kita masuk ke proses dari tersedak. Bagaimana sih proses tersedak itu? Jadi ketika makanan masuk atau kita makan, ternyata si bolusnya ini salah masuk. Dia malah masuk ke saluran pernapasan, bukan ke saluran pencernaan. Sehingga terjadilah yang namanya tersedak. Dan respon tubuhnya bagaimana? Dengan cara batuk, sehingga sehingga bolus atau benda asing yang masuk ke saluran pencernaan itu dapat keluar. Namun apa yang terjadi jika tidak bisa keluar, maka akan terjadi kematian. Selanjutnya, sendawa. Nah, sendawa ini bagaimana ketika kita makan atau kita berbicara, maka udara ini bakal masuk ke dalam tubuh. Dan udaranya ini bakal menumpuk di gaster. Dan saat menumpuk, terjadilah tekanan gasnya meningkat. Ketika tekanan gasnya meningkat, dia akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal ini akan mengakibatkan terjadinya relaksasi sphincter yang akan membuat si gaster ini mendorong gas yang ada di bagian tubuh dia untuk keluar melalui kapum oris. Karena sphincternya udah relaksasi, jadi gasnya ini dapat keluar tanpa hambatan. Dan terjadilah namanya sendawa, yaitu gas keluar melalui kapum oris. Habis itu selanjutnya adalah wajah memerah. Jadi kenapa ketika kita makan pedas atau panas ini wajahnya menjadi memerah, itu dikarenakan ada namanya nociceptor saraf. Kalau pedas itu namanya termoseptor, sedangkan panas itu termoseptor, sedangkan pedas ini ATPRC1 apa ya, 6 kali ya, nggak tahu dibacanya gimana. Habis itu nociceptor saraf ini akan mengirimkan sinyal panas ke otak, dan si otak ini akan menyuruh jantung untuk meningkatkan aliran darah ke wajah, sehingga wajah menjadi merah dan juga berkeringat karena terjadi pelebaran pembuluh darah pada wajah. Dan selanjutnya adalah refleks muntah. Jadi ketika kita di sini kan refleks muntahnya belum sampai ke belum sampai ke lambung. Jadi dia cuma minum panas, habis itu dilepeh lagi gitu. Itu dikarenakan ada nociceptor yang ada di mulut dan juga tenggorokan. Dia mengirimkan sinyal nyeri jadi ke otak. Nah, di otak ini dia menganggap Fit udah selesai.
kaitkan dengan case ya. Wait, udahan. Lu tidur utulan, Cok. Udahan, kamu tidur di kasur kamu aja. Oh, udah selesai ya? Udah, kamu tidur aja, nanti bangunnya jam 3 gitu. Ya, selesai. Ini udah selesai. Hmm. Ada aku mau bobo deh. Udah.